Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mendiskusikan tentang mata kuliah Statistika Matematika 1, masih tentang materi sebaran penarikan sampel. Kali ini kita akan membahas tentang sebaran yang berhubungan dengan rata-rata sampel. Jadi darinya YI itu menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, untuk YI yang menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat ini, maka berlaku Y bar minus mu dibagi dengan sigma per akar N ini akan menyebar normal dengan parameter 0,1 atau normal baku. Namun, apabila digunakan ragam sampel, maka definisi ini berubah menjadi Y bar minus mu dibagi S per akar N. Nah, ini tidak lagi menyebar sebaran normal baku. Oke, kita masuk ke definisi sebaran T. Jadi, apabila Z adalah variabel dengan sebaran normal baku, yaitu Z menyebar normal 0,1, kemudian U adalah variabel dengan sebaran chi-square dengan derajat bebas df misalkan, atau bisa kita tulis U menyebar chi-square dengan derajat bebas df, dan keduanya saling bebas, maka T yaitu Z dibagi dengan akar U per df itu akan menyebar T dengan derajat bebas df. Oke, saya tuliskan lagi di sini. Z-nya menyebar normal baku, U menyebar chi-square dengan derajat bebas df, maka T yaitu Z per akar U per dv itu per df itu akan menyebar T dengan derajat bebas df. Oke. Jadi dari pengamatan YI yang menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat untuk I1 sampai dengan N, kita punya Z yaitu Y bar minus mu per sigma per akar N ini menyebar normal baku. Kemudian U yaitu N-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini menyebar chi-square dengan derajat bebas N-1. Maka dengan modifikasi misalkan U per N-1 ini akan menjadi, jadi ini U dibagi dengan N-1, berarti kan ini bisa dicoret menjadi S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, kemudian Z, kayak gitu, tadi punya Z itu Y bar dikurangi mu per sigma per akar N yang menyebar normal baku, kemudian U per N-1 yang sama dengan S kuadrat per sigma kuadrat, kemudian kita bagi Z dengan akar U per N-1, di mana Z-nya tadi adalah Y bar minus mu, ya ini Y bar minus mu per sigma per akar N dibagi dengan U-nya adalah S kuadrat per sigma kuadrat dibagi dengan ini tadi ya, U per N-1 itu adalah S per sigma kuadrat. Nah, ini kemudian kalau kita selesaikan menjadi tinggal Y bar minus mu dibagi dengan S per akar N. Nah, karena Z menyebar normal baku dan U menyebar chi-square dengan derajat bebas N-1, maka T ini Y bar minus mu per S per akar N ini menyebar T dengan derajat bebas N-1. Contoh misalkan kita punya Y1 sampai Y6, ini merupakan hasil pengamatan dari sampel dengan populasi yang menyebar normal, di mana parameter-parameternya tidak diketahui.
Jika diperoleh rata-rata sampel dan ragam sampel Y bar dan S kuadrat, berapa peluang bahwa jarak antara rata-rata sampel dan rata-rata sebenarnya atau rata-rata populasi itu sebesar 2S per akar N? Pertanyaan ini akan dijawab dengan memanfaatkan sifat bahwa T sama dengan Y bar minus mu per S per akar N ini menyebar T dengan derajat bebas N-1. Pertanyaannya tadi adalah berapa peluang bahwa jarak antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi itu sebesar 2S per akar N. Jadi yang ditanyakan adalah peluang Y bar dikurangi mu itu terletak di antara minus 2S per akar N dan 2S per akar N. Nah, kemudian kita bagi semua suku dengan 2S per akar N sehingga diperoleh 2S minus 2S per akar N dibagi dengan 2S per akar N tinggal ini dibagi dengan S per akar N ya, bukan 2S per akar N tapi dibagi dengan S per akar N, sehingga ini tinggal menjadi minus 2, ini juga tinggal 2, kemudian yang tengah ini menjadi Y bar minus mu per S per akar N. Nah, ini menjadi T, di mana T-nya menyebar ini tadi, T dengan derajat bebas N-1. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat di tabel sebaran peluang T pada derajat bebas 5 ya, karena tadi N-nya sebanyak 6 ya. Jadi kita mencari T 0,05 dengan derajat bebas 5. Ini adalah 2,015. Jadi peluang T lebih dari sama dengan 2,015 ini adalah 0,05. Atau peluang T kurang dari 2,015 itu adalah 0,95 dan peluang T kurang dari minus 2,015 ini adalah 0,05. Sehingga kita kalau menggunakan tabel ini tidak bisa memperoleh perhitungan eksak ya dari peluang tersebut, sehingga bisa kita dekati dengan ini peluang minus 2,015 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,015. Nah, ini bisa kita hitung dari peluang T kurang dari 2,015 dikurangi peluang T kurang dari minus 2,015. Hasilnya adalah 0,9. Jadi peluang Y bar minus mu itu terletak di antara minus 2S per akar N dan 2S per akar N itu kira-kira 0,9. Selanjutnya, sebaran yang berhubungan dengan ragam sampel. Kita definisikan dulu sebaran F itu adalah U dibagi dF1 dibagi dengan V per dF1. Ini akan menyebar F dengan derajat bebas dF1 dan dF2, di mana U ini menyebar chi-square dengan derajat bebas dF1 dan V menyebar chi-square dengan derajat bebas dF2. Jadi ini misalkan Y1 sampai YN, ini sampel 1 dengan populasi yang menyebar normal dengan parameter YI menyebar normal dengan parameter mu1 dan sigma 1 kuadrat. Kemudian X1 sampai XM ini sampel kedua yang juga berasal dari sebaran normal
dengan parameter mu2 dan sigma 2 kuadrat. Nah, dari ragam sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat, ini misalkan U itu adalah N-1 S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Nah, ini yang menyebar, tadi sudah kita cek bahwa ini menyebar chi-square dengan derajat bebas N-1. Kemudian kalau V-nya adalah M-1 S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, ini akan menyebar chi-square dengan derajat bebas N-1. Sehingga kalau masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, ya, jadi U dibagi N-1, kemudian V dibagi dengan M-1, diperoleh S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat, kemudian yang ini diperoleh S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat. Nah, rasio dari keduanya ini membentuk statistik uji F. Ya, jadi F ini adalah U dibagi df1 dibagi dengan V per df2. Ini tadi yang U per df1 itu adalah S1 per sigma 1 kuadrat, kemudian V per df2 itu adalah S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, ini akan menyebar F dengan derajat bebas N-1 M-1. Nah, ini biasanya digunakan untuk menguji rasio dua ragam sampel. Oke, contoh misalkan kita punya Y1 sampai Y6, di mana Y-nya menyebar normal dengan parameter mu1 sigma 1 kuadrat dan memiliki derajat bebas 6 min 1, ya, sama dengan 5. Kemudian kita juga punya X1 sampai X10 yang menyebar normal dengan parameter mu2 dan sigma 2 kuadrat, sehingga derajat bebasnya adalah 10 minus 1, yaitu 9. Asumsikan kedua populasi memiliki nilai tengah yang berbeda dan ragam yang sama, yaitu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai B demikian hingga S1 kuadrat per S2 kuadrat kurang dari sama dengan B. Itu sama dengan 0,95. Di soal tadi disebutkan bahwa sigma 1 kuadrat per sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, dari definisi sebaran F itu adalah S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini akan menyebar F dengan derajat bebas N-1 dan M-1. Sehingga karena ragam kedua populasi sama, maka F yaitu, karena ini sama ya, jadi S1 kuadrat per S2 kuadrat. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari B dari ini peluang S1 kuadrat per S2 kuadrat, nah ini tadi kan menyebar F. Jadi sama saja kita mencari peluang F kurang dari sama dengan B sama dengan 0,95. Berarti kita mencari nilai B sedemikian hingga peluang F kurang dari sama dengan B adalah 0,95. Nah, ini kita bisa menggunakan tabel sebaran F pada derajat bebas yang bersesuaian. Tadi yang S1 tadi derajat bebasnya adalah 5 dan S2 tadi derajat bebasnya adalah 9. Sehingga akan diperoleh ini sama dengan ini ya, peluang F kurang dari sama dengan B 0,95 ini sama dengan peluang F lebih dari B sama dengan 0,05. Nah, ini P-nya adalah 3,48. Oke, selanjutnya adalah teorema limit pusat. Teorema limit pusat ini sangat terkenal ya. Jadi diketahui dari sebaran penarikan sampel bahwa rata-rata sampel yang berasal dari populasi yang menyebar normal juga mempunyai sebaran normal, yaitu Y bar menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat per N. Tadi sudah kita buktikan. Kemudian dengan teorema limit pusat, walaupun sampel tidak berasal dari sebaran normal,
Asalkan ukuran sampel cukup besar, yaitu lebih dari 30, maka sebaran bagi rata-rata sampel itu mendekati sebaran normal. Jadi sebaran bagi rata-ratanya ya, bukan sebaran dari datanya sendiri. Kalau datanya sendiri bukan dari normal ya, meskipun N-nya lebih dari 30 ya tetap tidak normal. Tapi sebaran bagi rata-rata sampel Y bar itu akan mendekati sebaran normal apabila ukuran sampelnya cukup besar, yaitu lebih dari 30. Jadi misalkan kita punya Y1 sampai YN yang merupakan hasil pengamatan dari sampel yang berasal dari populasi dengan sembarang sebaran, kemudian diketahui nilai harapannya adalah mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat, dengan rata-rata sampelnya Y bar sama dengan sigma YI per N, maka UN itu sama dengan Y bar minus mu per sigma kali akar N. Ini akan menyebar normal dengan parameter 0 dan 1 apabila N mendekati tak hingga. Contoh yang ketiga, misalkan waktu pelayanan bagi pelanggan yang melewati kasir suatu supermarket adalah variabel acak dengan rata-rata 1,5 menit dan ragam 1. Tentukan pendekatan bagi peluang bahwa total 100 pelanggan dapat dilayani kurang dari 2 jam. Ini kita diketahui nilai harapannya adalah 1,5 dan ragamnya atau sigmanya sama dengan 1 menit. Totalnya 100 pelanggan sehingga ukuran sampel besar ya, karena lebih dari 30, sehingga kita bisa menggunakan teorema limit pusat. Oke, kita pengen tahu bahwa total berapa peluang bahwa total 100 pelanggan dapat dilayani kurang dari 2 jam. Tadi rata-ratanya adalah 1,5 menit, sigmanya adalah 1 ya, sehingga kita ingin tahu peluang sigma YI, I-nya 1 sampai 100 itu kurang dari 120, atau kita bisa cari juga ini sama dengan peluang Y bar itu sigma YI dibagi dengan N, karena N-nya 100 berarti ini kita bagi dengan 100. Ini tadi kurang yang ditanyakan kurang dari 2 jam. Nah, karena ini dalam menit ya, berarti ini juga dalam menit, berarti 120 menit. Sehingga ini kita mencari peluang Y bar kurang dari sama dengan 120 per 100. Atau kita mencari peluang Y bar kurang dari sama dengan 1,2. Oke, jadi kita bagi atau kita kalikan dengan akar N, jadinya peluang akar 100 kali Y bar minus 1,5, 1,5-nya ini adalah mu dibagi dengan sigma, kurang dari akar N, N-nya 100 kali 1,2 dikurangi 1,5 per 1. Nah, ini menjadi Z, kemudian yang ini totalnya adalah minus 3. Jadi kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan minus 3. Ini sama dengan 0,0013. Jadi peluang sigma YI I1 sampai 100 kurang dari 120 ini sama dengan kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan minus 3, yaitu 0,0013. Artinya ini sangat kecil kemungkinan karena peluangnya sebesar ini bahwa kasir dapat melayani 100 pelanggan kurang dari 2 jam. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.